Oke, untuk teknik memutar setir yang pertama itu biasanya dinamakan push and pull ya, atau dalam bahasa Indonesia itu dorong dan tarik. Jika kita misalnya mau belok ke kanan, jadi yang narik itu tangan kanan. Kalau misalnya kita mau belok ke kiri, jadi yang kita tarik itu tangan kiri. Kita beranggapannya setir ini dibelah dua ya, jadi sisi kanan dan sisi kiri. Tangan kanan nggak boleh ke setir kiri, dan tangan kiri nggak boleh ke setir bagian kanan. Saya contohin belok ke kanan ya. Kalau belok ke kanan itu yang ditarik berarti tangan kanan ya. Tangan kirinya ngedorong ke atas. Kalau ngedorong ke atas, kalau narik ke bawah gitu. Kita coba ya. Ini saya mau belok ke kanan. Nah, ini tarik, dioper langsung ke tangan kiri. Tangan kanannya lepas, tangan kanannya kita ikut ke atas. Nah, begini ya. Tangan kiri dan tangan kanan itu kita masih tetap pada posisinya ya, di posisi masing-masing di belah dua gitu. Kita tarik lagi, tangan kirinya ikut ke bawah buat nanti siap-siap ngedorong. Nah, ini kita dorong ya, tangan kirinya, tangan kanannya balik lagi ke atas untuk siap-siap menarik. Nah, ini mentok. Untuk balikinnya kan kita putarnya ke kiri ya. Kita berarti yang nariknya itu si tangan kiri, yang dorongnya si tangan kanan. Kita coba ya. Nah, ini saya tarik, tangan kanannya dorong, ini lepas, balik ke atas, langsung genggam lagi, pindah ke kiri, tarik lagi pakai tangan kiri, tangan kanannya siap-siap untuk ngedorong gitu. Kita coba putar ke kiri ya sekarang. Berarti tangan kirinya yang narik ya. Kita coba tarik, si tangan kanannya dorong, oper lagi tangan kiri, tarik, tangan kanannya dorong, sekali lagi tangan kirinya tarik, mentok. Kita balikin lagi ke kanan, berarti putar ke kanan ya, gitu ya. Jadi relax aja. Kalau misalnya yang saya perhatiin ya, kalau misalnya ibu-ibu ya biasanya kagetnya begini nih. Dia kayak tegang gitu putarnya. Itu pertama, untuk radius putarannya itu lama. Kedua, dilihatnya kurang keren gitu, terlalu tegang. Oke, itu tadi yang pertama ya. Nanti saya contohin untuk di mana saja untuk belokannya teknik push and pull itu dipakai. Ini contohnya untuk teknik push and pull. Jadi jalanannya beloknya nggak terlalu tajam, paling begini aja. Nah, seperti depan juga nih, kita ke kiri ya. Untuk nyebrang juga sama, untuk kondisi seperti ini ya. Ke kanan juga menggunakan push and pull, ke kiri juga. Oke, tangan kiri berarti yang ditarik ya. Nah, seperti itu. Oke, kita balikin lagi. Gampang kan? Sekarang kita belok ke kanan ya. Untuk di depan tuh ada bundaran. Ini tetap menggunakan push and pull yang cocok untuk push and pull. Ini ke kanan, jadi langsung. Nah, seperti itu ya. Jadi relax aja biar kelihatannya keren gitu. Oke, sekarang yang kedua itu nama teknik memutar setirnya menyilang ya. Jadi tangannya itu menyilang. Kalau misalnya menyilang ini beda sama yang tadi. Kalau tadi kan dibelah dua, dia nggak boleh pindah-pindah tangannya. Kalau ini kebalikannya, dia pindah. Jadi saya contohin, kita misalnya belok ke kanan. Kalau belok ke kanan berarti yang nyerang ini tangan kiri. Jadi maksudnya nyerang ini tangan kiri ke kanan gitu, nyebrang gitu. Dan tangan kanannya nanti kan ke bawah. Jadi tangan kanannya nanti dilepas, pindah ke kiri. Saya contohin. Ini tangan kirinya nyebrang ke kanan ya. Nyebrang. Jadi tangan kanannya kan udah terlalu di bawah nih, terlalu jauh. Langsung dilepas, tangan kanannya pindah ke bagian setir di sini, di kiri. Langsung ditambahin lagi, ditarik ke kanan. Nah, tangan kirinya kan di bawah begini nih. Jadi tinggal dilepas aja begini. Kita kayak ngelambaian tangan gitu. Nah, terus lanjut lagi, diulang lagi. Tangan kirinya nyebrang lagi nih. Nah, tangan kanannya kan udah di bawah, pindah lagi ke sini. Gitu. Tangan kirinya kayak tadi ngelambaiin tangan gitu. Nah, ini selesai ya. Sekarang kita balikin, berarti balikinnya itu tangan kanan yang nyebrang ke kiri. Nah, saya contohin. Nah, tangan kirinya pindah ke kanan. Sekarang yang ngelambaiinnya tangan kanan. Nah, begitu. Serang lagi ke kiri. Nah, ini pindah.
Melambain tangan, pas tengah-tengah lagi. Sekarang ke kiri ya, berarti kalau ke kiri tangan kanan yang nyebrang ke kiri gitu. Oke, saya contohin ya. Tangan kanannya nyebrang ke kiri, tangan kirinya udah terlalu ke bawah, saya lepas, pindah ke sini bagian kanan. Tangan kanannya melambain tangan gini, langsung digenggam lagi, udah ke atas. Tangan kirinya lepas lagi, pindah ke bagian kanan. Nah, ini udah mentok ya. Sekarang balikinnya lagi ke kanan, berarti tangan kiri yang nyebrang ke kanan. Tangan kanannya udah di bawah, saya lepas, pindah ke sini. Tangan kirinya nyebrang, tangan kanan udah di bawah, pindah lagi ke sini. Pas di tengah-tengah. Oke, itu tadi teknik untuk menyilang ya. Menyilang ini biasanya banyak digunain sih. Cuman kalau misalnya masih belum lancar, alangkah baiknya kalian lancarin dulu karena harus terbiasa agar tidak kegok gitu. Biasanya untuk teknik menyilang ini dipakainya itu di tikungan yang tajam ya, seperti putar balik, parkir dan sebagainya. Nah, di depan ini saya akan menggunakan teknik menyilang ya. Jadi seperti ini contohnya. Tangan kanan yang nyebrang ke kiri ya. Nah, gitu. Balikin lagi. Kalau balikinnya sih sebenarnya kombinasi aja ya. Bisa menggunakan satu tangan, bisa menyilang lagi dan lain-lain. Ditutup. Depan kita putar balik ya. Oke, saya menggunakan teknik menyilang, berarti ini kan beloknya ke kanan, jadi tangan kiri yang nyebrang ke kanan ya. Jangan sampai lupa. Nah, seperti ini. Cukup sekali aja, balikin dikit, belok lagi. Balikin. Nah, gitu. Sip, mantap. Oke, kita lanjut ke teknik yang ketiga ya. Teknik yang ketiga itu menyilang tapi menarik. Maksudnya menarik bukan menarik godain cewek terus cewek itu tertarik, bukan. Jadi menarik ini dia tangannya di dalam setir ya, seperti ini. Biasanya teknik ini tuh digunain sama supir-supir truk ya, atau juga dengan pengguna mobil yang belum menggunakan power steering karena setirnya itu agak berat. Jadi saya contohin ya, sama aja kayak menyilang, cuman tangan ininya di dalam yang nyebrangnya. Kan ini misalnya kita mau belok ke kanan, berarti yang nyebrang tangan kiri ya. Tangan kirinya di dalam seperti ini. Nah, ini ditarik. Sama kayak menyilang, yang tangan kanannya udah ke bawah, pindah lagi ke sisi kiri. Nah, terus ini tangan kirinya kan begini posisinya. Ini saya kesinin dulu, ke kananin. Nah, ini tinggal dibalik begitu. Dibalik, tarik lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, tadi ke kanan, sekarang ke kiri. Ke kiri ya berarti tangan kanan seperti ini. Tuh, 1 2. Balik lagi ya. Berarti tangan kiri yang menarik. Oke, ini menyilang ya. Sekali doang. Saya muter balik ya menggunakan teknik menyilang. Kita oper dulu 1 karena ini agak curam banget ya. Harus pelan banget, tungguin ada ya. Dapat guys. Kita balikin lagi. Kalau balikinnya sebenarnya nggak perlu menyilang sih, karena biasanya kalau balikinnya itu enteng setirnya, walaupun belum power steering. Yang penting awalnya aja. Nah, begitu kalau misalnya dibalikin masih tetap menarik. Oke, kita lanjut ke teknik yang keempat ya. Yang keempat itu satu tangan, one hand. Jadi one hand ya. Satu tangan di tangan kanan dan satu tangan kiri. Ini sebaiknya kalian terbiasa ya, karena untuk mobil biasanya tangan kirinya ke persneling atau ke rem tangan. Jadi kan otomatis
beberapa waktu kita harus menggunakan satu tangan. Nah ini nanti kalian harus terbiasa, dan tangan kiri juga harus terbiasa membawa mobil menggunakan tangan kiri satu tangan. Kenapa? Karena tangan kiri ini biasanya untuk memegang setir ya. Ketika kita bayar tol atau bayar parkir atau semacamnya kan menggunakan tangan kanan. Dan juga untuk membuka power window ya. Nah, menggunakan tangan kanan buka tutupnya. Jadi kita harus terbiasa menggunakan satu tangan seperti ini, tangan kiri dan juga tangan kanan. Untuk putar setirnya, misalnya kita mau belok ke kanan menggunakan tangan kanan ya. Jadi gini aja, tinggal ditekan nih, agak didorong gitu ya, jadi biar nggak geser gini. Jadi agak dorong. Pas sudah posisi seperti ini genggam aja nggak apa-apa, biar dorongannya, tarikannya tuh kuat. Satu. Nah kalau udah ke bawah dilambain tangan lagi, udah sini genggam lagi nggak apa-apa. Nah ini mentok. Oke, kita balikin ke kiri ya. Ke kiri, jadi kebalikannya, ketika di bawah tangannya ngelambai, ketika tangan di atas digenggam aja setirnya, nggak apa-apa tuh gitu. Oke, sekarang tangan kiri ya, kita belok ke kiri. Sama aja, kalau misalnya ke bawah kita ngelambain tangan, cuman agak didorong gitu agar nggak geser. Tinggal didorong, udah nyampe atas digenggam, balik lagi, sampai ke atas genggam lagi, mentok. Kita balikin lagi ya. Nah seperti itu. Dan juga untuk menggunakan satu tangan ini baik juga untuk di kondisi kita pada saat parkir. Karena pada saat parkir itu kan biasanya sambil maju mundur menggunakan persneling ya, tangan kirinya, jadi tangan kanannya kita yang muter-muter setirnya seperti itu ya. Nanti saya contohin. Oke, kita sekarang tangan kanan dulu. Jadi harus terbiasa nih one hand untuk keper giginya biar cepet. Ke kanan ya. Oke, sekarang ganti tangan kiri ya. Kita biasain aja tangan kiri seperti ini. Megangnya juga harus terbiasa satu tangan. Kalau biar parkir apa gitu ya kan. Buka tutup power window. Oke, depan kita ke kiri ya. Nanti habis kiri kita muter balik langsung ke kanan. Ini belok menggunakan satu tangan, tangan kiri ya. Nah, gitu aja, gampang. Oke, sip, mantap, Josh. Oke, itu dia tadi untuk teknik berbagai macam cara untuk memutar setirnya ya. Jika ada kekurangan di dalam video ini, saya mohon maaf. Jika ada masukan, silakan kirim masukan kalian di komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam 3 pedal.